Ini yang menjadi pertanyaan paling penting dan yang pasti kalian tunggu-tunggu nih sebagai teman dan segala macam. Saya melihatnya sebagai teman ya, kalau yang kalian ini. Ih, lu masih mau banget sih sama dia, please deh. Lu udah dipukul, lu udah di abuse, dia jelasnya nggak ketulungan sama lu nggak bisa ngapa-ngapain. Kok lu masih mau sih sama dia? Nah, tolong kalian lihat dari sudut pandang atau perspektif dari teman kalian ini. Kenapa sih? Ini dia. Satu, lihat dong dari self concept dari teman kalian. Masalahnya gini nih, ini orang-orang nih yang biasa menjadi korban ya kan, ataupun orang yang nggak bisa lepas ya kan dari pasangannya, walaupun dia masuk ke dalam toxic relationship, kadang-kadang mereka punya namanya social comparison. Lihat ya kan di IG temennya, ih ya Allah temen gue sama cowoknya ya kan foto di IG, gue juga kayak gitu tuh. Kepingin istilahnya narsis, ingin menunjukkan kepada dunia bahwa gue punya cowok loh, cowok gue ganteng kan, atau cewek gue cantik loh, lihat dong, gue juga laku. Social comparison. Gimana kalau misalnya dia lihat, ih teman-teman gue udah pada punya cowok, teman-teman gue udah pada punya cewek, masa gue enggak? Nah, terkadang ada dorongan keinginan untuk punya pasangan karena mereka melihat sekeliling mereka, ya udah, yang lainnya punya pasangan, itu juga harus. Atau, ya kan, cultural teaching. Jadi di dalam budaya, ya budaya seseorang mengatakan kalau umur 18 tahun belum pernah pacaran, ya Allah kasihan banget sih lo, pasti ada yang salah deh di dalam diri lo. Cultural teaching. Oke. Atau bahkan ada budaya mengatakan, kalau udah umur 25 tahun perempuan belum nikah, itu artinya lo nggak laku, lo perawan tua. Langsung dapat stigma negatif. Oke. Itu cultural teaching. Jadi akhirnya orang terpaksa, ingat ya, seseorang terpaksa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Karena social comparison, karena cultural teaching, ya kan, seperti itu. Lalu ada self evaluation, di mana kalau kita ngerasa bahwa apa yang gue lakukan udah bener kok, ya kan? Karena kan sebenarnya nih perempuan kan kalau menurut maaf di sini, perempuan kan kalau menurut salah satu agama kan katanya harus nurut sama laki, dia harus nurut sama suami. Jadi ya udah kalau suami gue atau pasangan gue misalnya marah sama gue ya gue terima aja gitu loh. Sama nih kayak misalnya penelitian saya waktu itu tentang poligami, gue sampai kesel banget. Bu, kenapa sih nggak cerai? Ya, saya gimana mau cerai, Mbak? Ya kan? Karena emang menurut saya nggak ada yang salah kok dari si Mas. Alah, gue langsung itu. Dan dia mengatakan bahwa kalau suami udah bilang sesuatu, itu harus diturutin sama istri. Istri tuh nggak boleh melawan suami. Oke. Nah, seperti itu. Sorry, panitia boleh boleh minum dulu nggak? Stop video bentar ya. Udah tua maklum. Seret. Oke, Ya, bentar boleh ya. banget. Oke. Buset, baru juga berapa menit ya saya ngomong udah berebet tau nggak? Ya Allah, udah tua beneran gue. Oke, lanjut. Self evaluation udah. Lalu ada lagi yang nama other image. Nah, di sini kita melihat orang lain, ya kan? Kayak apa sih? Mohon maaf ya di sini misalnya. Kalian berasal dari sebuah keluarga yang ngelihat kalau misalnya bapaknya mukul ibunya segala macam, terus begitu ibunya istilah terima-terima aja. Terus ibunya mengatakan kepada si anak perempuan, nak, kamu kalau jadi perempuan, kamu harus nurut sama suami. Memang waktu itu ibu salah. Jadi ya udah emang sepantasnya lah ibu untuk menerima hal ini. Oke. Other image, begitu kalian melihat bagaimana yang namanya seorang perempuan atau ibu kalian itu menjadi sangat sabar, kalian pun nanti akan menjadi orang yang tumbuh menjadi sangat sabar. Sampai temennya kesel. Gitu kan. Sabar banget sih lo sama cowok lo. Emak gue sabar soalnya.
Jadi gue harus kayak emak gue. Dia panutan gue. Yang gue serius, gue punya teman kayak gitu. Ih, gemes sendiri gue. Nah, itu yang harus kalian lihat dari orang-orang yang memang mengalami atau masuk ke dalam toxic relationship tersebut. Kayak apa sih self konsepnya dia? Dan bagi kalian yang memang ternyata ada di dalam toxic relationship itu, kalian juga harus lihat self konsep gue kayak apa sih? Kenapa sih gue masih mau ya berhubungan sama nih cowok? Atau kenapa sih gue masih mau ya berhubungan sama nih cewek? Coba lihat dari 4 faktor itu dulu. Oke, itu dari dalam diri. Terus, selain itu apa lagi? Oke, ini yang kita lihat dari hubungan. Nah, bahwa ini dalam setiap hubungan manusia itu pasti punya hitung-hitungannya. Serius. Oke, gue punya uang yang gue butuhin adalah cinta. Biasanya itu ada pertukaran di situ atau ada exchange. Love biasanya ditukar pakai uang. Pelayanan service itu biasanya ditukarnya dengan information. Status ya kan biasanya ditukarnya dengan barang-barang atau goods. Nah, ini yang menjadi salah satu perhitungan kalian, ya kan? Untuk apakah gue masih mau di dalam hubungan ini atau enggak? Kita pasti nggak, oke, gue ngitung dulu ya, seberapa banyak sih sebenarnya gue dapat dari dia atau seberapa banyak sih gue harus berkorban, ya kan namanya orang, dihitung tuh. Makanya di sini saya bilang nggak ada timbangannya. Oke, seberapa banyak sih? Nah, kalau misalnya saya ngerasa nih hubungan saya sama pasangannya, wis gue untung. Serius, lo pertahanin tuh hubungan. Bener nggak? Oke. Gue kemana-mana dianterin. Gue nggak punya duit, ditransfer. Gue pengen makan enak, dijajanin. Dia setia sama gue, nggak sama cowok lain, nggak sama cewek lain. Ya Allah, udah gitu ganteng. Anak semata wayang. Bapaknya sakit-sakitan. Ibunya juga udah tua. Bapaknya kaya raya, punya perusahaan. Semua warisannya ke dia. Udah. Kawinin, bener, serius. Jangan. Bercanda. Itu prahma, beneran. Nah, tapi ya kan, terus kos yang lo harus keluarin apa ke dia? Ya paling gue cuman dengerin dia sih kalau curhat, biasa lah kayak gitu. Terus ya dia kadang-kadang cuma minta dilus-lus aja, palanya kalau lagi bete, kayak gitu. Ya, cuma gitu-gitu doang sih. Begitu kalian merasa bahwa pengorbanan kalian lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang kalian terima, pasti lo lanjut. Tapi, nah, ada kalanya nih, orang-orang yang masuk ke dalam toxic relationships itu ngerasa sebenarnya pengorbanan gue tuh lebih gede daripada apa yang gue dapetin. Ya kan, gue harus nemenin dia. Gue nggak boleh lagi temenan sama teman-teman gue harus 7 kali 24 jam bahkan 365 kali 24 jam gue harus ready buat dia, ya kan? Dia mau apa, dia telepon segala macam dia nggak peduli, ya kan? Gue lagi ngapain dia pokoknya harus gue angkat. Terus uang aja kadang-kadang malah gue yang traktir dia. Tapi kenapa lo masih mau sama dia? Itu yang harus ditanya. Benar kan? Dan itu menjadi pertanyaan terus. Kenapa lo masih mau sama dia? Udah dia jealousan, lo nggak bebas, ya kan? Lo udah nggak bisa kumpul-kumpul lagi sama kita. Kok kayak terikat banget sih? Lo di ini ya, disantet ya? Atau sorry bukan disantet, tapi istilahnya dipelet ya? Jangan-jangan lo dipelet lo. No, ntar dulu, jangan main pelet-peletan dulu nanti. Kita lihat comparison. Orang ini melakukan nggak sih perbandingan keluar? Gue rasa iya sih. Saya rasa pastilah teman kalian ini ya kan si X ini pasti melakukan perbandingan. Oke, cowok gue nih ya kan, anggaplah misalnya cowok gue namanya, nah ini gue bingung nih, yang cowok siapa? Oke, misalnya Muhammad Aldi ya kan,
Oke, misalnya cowok gue namanya Aldi deh. Maaf ya Aldi ya. Maaf. Oke, Aldi. Saya sebenarnya sih banyak berkorban sih sama Aldi. Masalahnya bukan apa-apa. Dia tuh jalesan orangnya. Ih, nyebelin banget deh. Terus udah gitu, dia apa-apa dia ngatur. Sampai gue mau WhatsApp siapapun harus minta izin dia dulu. Kan bete ya kayak gitu. Terus udah gitu, gue nggak boleh kumpul sama teman-teman gue. Terus udah gitu, dia kalau misalnya gue lagi ngobrol sama yang lainnya, terus cowok terutama, dia main nimbrung. Udah nimbrung, deketin gue, meluk gue lagi. Kan gue kan jadi awkward gitu, males banget ya. Emang gue gak ngelakuin perbandingan? Gue melakukan, serius. Gue ngeliat Jeremy. Gue ngeliat Ferial. Jeremy lucu nih. Oke. Ferial juga lucu. Baik sih. Oke, Jeremia tapi dia cabi. Aldi enggak. Aldi six pack. Jeremia cabi. Ntar dulu deh. Oke, kok Feral gimana? Feral ganteng sih, cuman Aldi naiknya BMW. Feral naiknya cuman Brio doang. Kalau Yeremia, apalagi Yeremia naik Vespa. Sumpah serius loh, enakan nangis sama berantem di dalam BMW loh daripada di atas motor, sebenarnya beneran gitu. Ini kata hati perempuan emang gitu. Bener ya? Kalian ya, ada tadi kamu ketawa doang ya kan? Ya bener sih, emang bener ya kan? Enakan nangis di dalam BMW sama berantem, serius. Kok di motor kena debu doang, nangis kelilipan debu loh, nggak enak, oke? Okay? Gitu. So kita pasti melakukan yang namanya comparison. Nah dari situ ya kan kita compare si A, si B gimana, si C gimana. Tapi begitu kita mau mutusin hubungan kita, terus kita mikir lagi, tunggu. Nah, kayak tadi tuh, ya kan ada pertanyaan, ada di chat. Iya, udah kemarin gue dapet cowok ex gue itu toksik, gue putusin, ya gue dapet lagi yang toksik. Nah, itu tuh, comparison level of alternative. Jadi pada saat orang mau mutusin hubungan, dia terus mikir, kira-kira Yeremia kayak Aldi juga nggak ya? Enggak, jangan-jangan dia lebih ini lagi, lebih cemburuan lagi daripada Aldi. Oke. Terus kalau Feral gimana? Feral emang sih oke sih, tapi ntar dia pelit lagi kan gue nggak tahu banget. Aldi mah orangnya mah royal, ya kan? Gue mau minta misalnya ada Samsung, bukan Samsung nih, iPhone. iPhone sekarang yang paling tinggi berapa sih Jeremia? iPhone S berapa? iPhone berapa? Hafal Bu 13 kali kayaknya. Ini iPhone 20 udah belum muncul. Oh, Aldi saking kayanya ya. Gue minta Aldi, aku pokoknya maunya iPhone 20. Iya, ntar. Kalau udah muncul langsung aku beliin buat kamu. Oke. Iya, tapi dia kan kaya. Oke, tapi kan kalau Vero, aduh, bisa nggak ya memenuhi semua kebutuhan gue? Nah, yang gitu-gitu tuh. Akhirnya membuat kita stuck di dalam hubungan tersebut. Makanya yang kalian tuh selalu bertanya, kenapa sih lo nggak putus? Nah, itu yang harus kalian perhatikan dari teman kalian. Kayaknya ada yang membuat temen gue ini nggak bisa putus sama cowoknya karena nih cowok ngasih apa sih yang membuat temen gue akhirnya terikat. Bisa saja, bisa nggak sih Bu kalau misalnya ancaman? Ancaman bisa. Kayak misalnya, lo mutusin gue, asli gue teror ya. Bisa, bisa. Oke. Jadi threatening itu pun bisa membuat akhirnya orang itu tidak bisa memutuskan hubungan. Tapi, nah, ada caranya loh untuk ngatasin. Oke, gitu. So, gimana sih cara ngatasinnya? Nih, kalian ya,